Tiga. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini kita absen dulu ya. Ya, Pak. Jadi Septa Pratama hadir, oke hadir. Zainab hadir, oke. Sri Saja Agustini Hadir, Pak. baik. Yuspita Hadir, Pak. hadir, baiklah. Terima kasih yang pada yang telah hadir. Apakah ada teman yang sakit atau izin hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada, baiklah. Tidak. Hari ini kelas kita full ya. Ya, Alhamdulillah, Anda semuanya baik-baik saja ya. Ya, Pak. Baik, masih ingat tidak pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Alhamdulillah masih ingat ya. Dan kita kemarin tentang berhala pada masa berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada masa sebelum Islam. Ya Pak, patung Pak. Ya, patung. Ya. Ada nggak di antara kalian siapa yang masih ingat tentang nama-nama patung yang ada di sekitar Ka'bah pada zaman pra-Islam? Ada Lata, Ada. Pak, Uzza, dan kawan-kawan. Ya. Selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang materi peristiwa Rasulullah menerima wahyu, yaitu di Gua Hiro ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu tentang memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Yang mana pembahasannya kita yang pertama adalah awal penerimaan wahyu, dan yang kedua adalah tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Habsyi. Sebelumnya siapa sih Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Nabi Nabi kita. kita. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Baik, urutan keberapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad? 25. Nabi Muhammad adalah Nabi ke-25 Nabi yang kita imani. Sebenarnya jumlah Nabi ada 124 ribu Nabi. Cuma yang wajib kita imani cukup 25 Nabi saja, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan Nabi Muhammad tidak ada lagi. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang diterima Nabi Muhammad itu sangat luar biasa loh teman-teman. Anak-anak semua. Jadi awal penerimaan wahyu pertama kali adalah pada saat Nabi Muhammad menginjak usia pernikahan 14 tahun, usia pernikahan dengan Siti Khadijah. Jadi 14 tahun. Jadi 14 tahun ini Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad lagi dilema dengan masyarakat Arab. Semakin hari akhlaknya semakin goblok. Mereka semakin menjadi menyembah patung. Walaupun agama yang dianutnya adalah agama Hanifah yang Islamnya Nabi Ibrahim. Selanjutnya adalah setelah Nabi Muhammad merasakan dirinya galau, gelisah, melihat sekitarnya semakin parah, beliau pun mengasihkan diri ke gua. Jadi Nabi Muhammad ini dari rumahnya, jadi dia mengasihkan diri ke gua. Atau aja di rumahnya Nabi Muhammad ini ke gua. Dia mengasihkan diri selama beberapa malam. Setelah itu Nabi Muhammad dikejutkan oleh suara yang sangat berwibawa. Yang mengatakan adalah, suara itu berkata, "Wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad pada saat itu kan belum bisa baca dan tulis. Jadi Nabi Muhammad bingung, apa yang harus saya baca? Jadi pada saat itu Nabi Muhammad pun terkaget, dan malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Sampai 3 kali hingga Nabi Muhammad menggigil. Makanya dari peristiwa itu turunlah surah pertama dalam Al-Quran yang turun. Ada yang tahu surah apa itu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana menjadi peristiwa penting dalam sejarah manusia. Isi kandungan surat Al-Alaq 1 sampai 5 adalah mengajarkan Nabi Muhammad ataupun kita sebagai umatnya untuk belajar. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad adalah umi, buta baca dan tulis. Makanya Jibril itu menurunkan ayat ini sebagai perintah belajar seperti kalian ini. Sebenarnya kalian juga melanjutkan dakwah Rasulullah, yang mana belajar juga termasuk perjuangan dakwah Rasul. Selanjutnya setelah menerima wahyu,
atau Habasyah. Di sana, mengapa alasan Rasulullah hijrah ke Habsyi? Karena Rasulullah tahu bahwa Raja Habsyi ini orangnya sangat dermawan dan sangat terbuka kepada orang lain. Terutama dia telah mengenal Rasul sebagai pedagang yang jujur sebelum Islamnya. Hijrah ke Habsyi untuk mendapatkan perlindungan dari Habsyi dari apa? Dari orang di sekitar Mekah yang masih menganut agama nenek moyangnya sangat kental itu. Karena kan dalam Islam patung itu kan dilarang. Sedangkan agama nenek moyang di Mekah itu sangat menyembah patung. Bahkan patung itu di sekitar Ka'bah itu ini kelilingnya patung semua. Bahkan ada patung yang terbesar dibuat dari giok warna merah namanya Al-Aqsa. Sangat besar itu yang paling disembah pada saat itu. Terus Rasulullah hijrah ke Habsyi, kehidupannya mulai membaik. Para sahabat mulai enak tinggal di sana. Cuman kan karena tidak bisa berlama-lama di kota orang, dan Rasulullah juga harus memperjuangkan dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi pada saat itu. Selanjutnya Rasulullah pulang lagi ke Mekah. Tanpa disadari waktu pulang ke Mekah, selanjutnya adalah pulang ke Mekah kakek dan istrinya meninggal. Yang kita kenal dengan tahun Amul Husni. Baik, ada yang tahu siapa nama kakek Rasulullah? Nah, dan istrinya yang meninggal siapa? Enggak, Siti Khadijah. Tahun ini merupakan tahun yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Yang mana Rasulullah kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Dua orang ini adalah orang yang sangat mensupport beliau ketika beliau dihina, dicaci, bahkan saat dilempar kotoran. Orang dua ini yaitu kakeknya dan istrinya tidak pernah meninggalkannya. Pada saat itu Rasulullah sangat sedih dan hampir putus asa dikarenakan ditinggal oleh kakek dan istrinya. Rasulullah sangat putus asa. Setelah sepeninggalan kakeknya, Rasulullah makin menjadi-jadi, dihina, dicaci oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu di Mekah. Sangat dicaci. Sebelumnya kan ada yang menghalang karena segan terhadap kakek beliau. Jadi Rasulullah tuh agak enak lah di Mekah. Kalau ada kakeknya mereka agak segan. Setelah peninggalan kakeknya makin menjadi-jadi. Selanjutnya mereka ini setelah tidak tahan lagi dengan cacian lagi, kemudian mereka hijrah lagi. Hijrahnya ke Yatsrib yang dikenal sekarang Madinah. Yatsrib. Nah, hijrah ke Yatsrib pun secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan Rasulullah ingin dibunuh pada malam itu di rumahnya sendiri yang digantikan oleh Ali. Dia hijrah dari Mekah ini, dia hijrah lagi ke Madinah, ke Yatsrib. Dia hijrah ke Madinah malam-malam. Dua rombongan hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah awalnya tidak mendapatkan perlakuan baik. Namun karena Rasulullah cara dakwahnya tidak memaksa dan disukai oleh masyarakat Madinah, sehingga terjadilah pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor di sana melakukan persaudaraan dari mulai berdagang, berternak, melakukan politik di sana. Mereka ini bersaudara karena Rasulullah yang menjaga persaudaraan mereka. Setelah lama di sini Rasulullah hijrah ke Mekah lagi dan bolak-balik. Namun setelah Rasulullah dari peristiwa ini, Rasulullah dakwahnya semakin berani. Dari yang semulanya hanya sembunyi-sembunyi selama 13 tahun di Mekah, setelah di Madinah sistem dakwah Rasulullah sangat berubah. Dari yang sebelumnya bersembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Apa yang menyebabkan menjadi terang-terangan? Ada yang tahu? Tidak ada. Yang menyebabkan Rasulullah dari strategi dakwahnya yang sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan adalah yang pertama, dukungan daripada sahabatnya itu semakin banyak. Relasi antara sahabat Mekah dan Madinah ini sangat kuat. Makanya Rasulullah dakwahnya secara terang-terangan dari di Madinah. Setelah di Madinah secara terang-terangan selama 10 tahun, Rasulullah sudah lagi
orang muslim. Rasulullah kan sedih karena ditinggal oleh dua orang yang saling cintainya. Bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah? Ada yang tahu? Tidak Pak. Dengan apa? Silakan. Ya, salah satunya itu. Dan peristiwa yang sangat penting yang menjadi tolak ukur umat Islam sampai sekarang yaitu ibadah kita, ibadah sholat. Yang mana cara Allah menghibur Rasulullah adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana Isra itu melakukan perjalanan dari Mekah menuju apa namanya tuh di Madinah, maksud saya di Palestina. Jadi peristiwa itu Allah itu ingin menghibur Rasulullah saat peristiwa muslim itu. Dia menghibur Rasulullah karena Rasulullah sedih dengan perjalanan dijemput oleh malaikat Jibril menaiki buraq. Buraq itu dalam riwayat dia seperti keledai, namun kecepatannya sangat kencang yang bahkan cuma ditempuh dalam beberapa jam dari Mekah dan ke Palestina. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dalam perjalanan ini yang menyebutkan Rasulullah itu membohong. Bahkan ada beberapa sahabat itu yang telah lama mengikuti Rasulullah pada keluar bilang Rasulullah orang gila. Mana ada mungkin dari Mekah menuju Palestina hanya ditempuh dengan sepertiga malam cuma beberapa jam cuma. Tapi disinilah para sahabat yang menemani Rasulullah dari awal masa Islam. Yaitu siapa? Ada yang tahu siapa yang mendapatkan gelar As-Siddiq? Itulah mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Dikarenakan adalah peristiwa dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Saya percaya Rasulullah melakukan perjalanan itu. Makanya Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat sholat sunnah di masjid di Palestina, peristiwa selanjutnya adalah Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah dari bumi ke Sidratul Muntaha, yang mana yang kita kenal dalam langit 7 lapis yang dijaga oleh Nabi. Di sana Rasulullah bertemu dengan 7 para nabi hingga ia Rasulullah naik bertemu dengan Allah. Setelah dia bertemu dengan Allah, di sini banyak perbedaan pendapat dalam para ulama. Yang mana ada yang mengatakan pada peristiwa Mi'raj ini Rasulullah itu naik dengan badan, raga dan ruh. Ada yang menyatakan seperti itu, dengan raga dan ruh yang pendapat pertama. Yang pendapat kedua adalah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha itu hanya dengan ruh saja. Kemudian kembali malaikat Jibril. Lalu apa hadiah Allah untuk Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha? Yaitu hadiahnya adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini. Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat sebagai ibadah utama dalam agama Islam, yang mana sholat itu akan dikerjakan. Pada awalnya sholat itu berjumlah 50 rakaat. 50 waktu dikerjakan, maksud saya 50 waktu. Dan Nabi Muhammad mengiyakan. Setelah turun, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat dan bertemu dengan Nabi siapa? Yang mengajukan Rasulullah untuk melakukan pengurangan di waktu sholat. Benar. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim dan bertanya, apa yang kamu terima dari Allah? Perintah sholat. Sebanyak apa? Seberapa banyak? 50 waktu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, umatmu tak akan sanggup dalam waktu. Umatmu itu umat akhir zaman, umatnya kecil-kecil. Bahkan waktu pekerjaannya pun tidak cukup, kata Nabi Ibrahim, kalau 50 waktu. Silakan temui Allah, minta pengurangan, minta keringanan, karena Allah itu yang maha meringankan. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali naik lagi bertemu Allah, dan dia pun Nabi Muhammad pun bertemu Allah dan mengajukan pengurangan. Ya Allah, saya rasa hamba saya tidak akan sanggup kalau 50 waktu. Kemudian Allah mengurangkan, ya sudah, kata Allah, saya kurangkan menjadi 5 waktu. Dari 50 waktu ini dikurangkan menjadi 5 waktu. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana? Jadi berapa? Jadi 5 waktu.
Rasulullah ini karena frekuensi antara pertemuan sahabat dan Rasulullah ini berbeda, makanya dalam bacaan surat itu ada berbeda juga, ada beberapa yang berbeda. Contohnya dalam sujud saja, ketika mau sujud tangan atau dengkul dulu, ketika atahiyat digerakin atau waktu kalimat Allah ditunjukkan, itu merupakan salah satu perbedaannya. Dan pada suatu riwayat dikatakan bahwa Anas bin Malik ini yang sholatnya hampir menyerupai Rasulullah. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Baiklah, jadi tolong kalian pahami keempat subbab ini merupakan hal penting dalam peristiwa Islam. Yang pertama, awal penerimaan wahyu, bagaimana kondisi Rasulullah dihabsi, bagaimana peristiwa kaum muslim terjadi, bagaimana mengapa Rasulullah ini hijrah ke Yatsrib, ini harus tahu semuanya kita ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Tidak ada. Baik. Saya akan memberikan kesimpulan hari ini adalah, jadi kesimpulan hari ini adalah kita ini sebagai umat Rasulullah itu, sebagai umat Rasulullah yang meneruskan perjuangan beliau, adalah umat yang harus mengikuti ajaran beliau. Bukan hanya demo, bukan hanya teriak khilafah, bukan. Kita bersekolah seperti ini, belajar seperti ini merupakan apa? Merupakan dakwah Rasulullah. Buktinya mana? Dalilnya mana? Ini Al-Alaq 1-5 mengajarkan manusia untuk beribadah, untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Kenapa turunnya Al-Alaq dulu? Kenapa nggak Al-Fatihah? Sedangkan Al-Fatihah itu turunnya lengkap dan posisi suratnya di awal Al-Quran. Karena apa? Allah ingin Rasulullah belajar dulu. Kalau Al-Alaq ini turunnya terakhir, Al-Fatihah dulu. Bagaimana Rasulullah ingin belajar Al-Fatihah kalau Al-Alaq ini belum paham? Untuk belajar dulu, setelah belajar baru kita ke yang lainnya. Jadi kita ini termasuk dakwah dalam lingkungan. Alhamdulillah. Tiga. Baiklah. Selanjutnya Bapak ingin memberikan soal untuk kalian belajar. Jadi Bapak ingin mengetes sejauh mana kemampuan kalian menangkap apa yang telah Bapak berikan pada sebelumnya. Tidak banyak, cuma cukup 5 soal esai saja. Yang pertama adalah jelaskan secara singkat peristiwa awal kenabian. Peristiwa awal kenabian. Yang kedua adalah alasan Rasulullah hijrah ke Habsi. Hijrah ke Habsi. Yang ketiga adalah apa yang melatar belakangi peristiwa selanjutnya adalah hadiah apa yang didapat Rasulullah saat peristiwa Mi'raj. Yang kelima adalah bagaimana kondisi Rasulullah setelah hijrah ke Yatsrib. Baiklah, Bapak, ini soal dari Bapak, 5 soal belum dikerjakan ya. Ya. Nanti dikumpulkan untuk
Action. Baiklah anak-anak semua, waktu pengajian sudah habis, silakan dikumpulkan di rumah. Silakan dikumpulkan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Sekarang Bapak ingin memberikan poin penilaian Bapak pada hari ini. Jadi, tadi sini kan ada 5 soal. Satu soalnya akan berpoin, jumlah poinnya 20. 20, 20, 20. Jadi totalnya kalau benar semua itu 100. Bagaimana Pak penilaiannya? Jadi penilaiannya seperti ini. Jumlah benar dibagi dengan jumlah skor. Jadi misalnya benarnya 3 soal. 3 soal itu kan 60. 3 soal 3 dikali 20 sama dengan 60 dibagi jumlah keseluruhan skor jadi 100. Nah inilah hasil kita, hasil pengerjaan kalian apabila mengerjakannya benar 3, jadi cuma 6 ya. Nah selanjutnya adalah penilaian sikap. Penilaian sikap Bapak mengambil sikap itu A, B, C, D. Jadi A ini skornya itu sangat baik, B ini baik, C ini cukup, dan D ini kurang. Jadi penilaian Bapak seperti ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak ajarkan hari ini. Waktu juga sudah mau habis. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita mengucapkan nafas basmalah. Karena waktu telah habis, jadi mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk hari pembelajaran Bapak ucapkan, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, keluar dulu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak.